Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Haji di YouTube Koji TV dalam acara segmen Indahnya Islam. Kali ini masih di buku Surga dan Neraka dari Dr. Ahmad Mustafa Mutawali. Kita masuk ke segmen ketiga dari bab surga, yaitu detail tentang surga. Jadi nanti kita akan bahas di sini bau surga itu seperti apa, cahayanya bagaimana, luas pintunya seberapa. Nah, di video ini, oke? Sebelumnya saksikan setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi pintu-pintu surga itu punya nama. Yang pertama kita bahaslah nama-nama pintu surga. Sunnah sahihah menyebut sebagian nama-nama pintu surga sebagai berikut. Ada 4 ya. 1. Pintu sholat. 2. Pintu rayyan. 3. Pintu sedekah. 4. Pintu jihad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menginfakkan 2 benda sepasang di jalan Allah, ia dipanggil-panggil melalui pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik. Bila termasuk ahli sholat, ia dipanggil melalui pintu sholat. Bila termasuk ahli jihad, ia dipanggil melalui pintu jihad. Bila termasuk ahli sedekah, ia dipanggil melalui pintu sedekah. Dan bila termasuk ahli puasa, ia dipanggil melalui pintu ar-rayyan. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah, dipanggil melalui pintu yang mana saja tidaklah penting. Lantas, adakah orang yang dipanggil-panggil melalui seluruh pintu itu? Rasulullah menjawab, ya, ada, dan aku berharap semoga engkau termasuk salah satunya. Jadi maksudnya tidak hanya satu pintu yang bisa mungkin memanggilnya, tapi ada bisa 4-4-nya juga memanggil orang untuk masuk ke dalamnya. Rasulullah menjawab, ya, ada, dan aku berharap semoga engkau termasuk salah satunya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk salah satunya. Kemudian diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sungguh di surga terdapat sebuah pintu bernama ar-rayyan, pintu masuk ahli puasa pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui itu. Dikatakan, mana para ahli puasa? Mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu itu. Ketika mereka semua sudah masuk, pintu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang memasuki melalui pintu itu. Yang kedua, sekarang kita masuk ke jumlah pintu surga. Surga memiliki 8 pintunya seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih, diantaranya hadis Sahal bin Sabik. Sungguh di surga terdapat sebuah pintu bernama ar-rayyan, pintu masuk ahli puasa pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu itu. Dikatakan, mana para ahli puasa? Mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu itu. Ketika mereka semua sudah masuk, pintu ditutup hingga tidak ada seorang pun yang memasuki melalui pintu itu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang dari kalian berwudu lalu wudu dengan baik. Setelah itu mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata yang tidak memiliki sekutu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Melainkan ke-8 pintu surga dibuka untuknya. Ia masuk melalui pintu manapun seperti yang ia mau. Diriwayatkan dari Utbah bin Abdullah As-Sulami. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, melainkan mereka akan menjemputnya di 8 pintu surga. Ia masuk melalui pintu manapun yang ia suka. Dan yang ketiga, luas pintu surga. Nah, yang ketiga adalah luas pintu surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, Rasulullah bersabda, dikatakan kepada pemilik hafalan Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan pelan seperti yang dulu kau baca di dunia, karena tempatmu adalah pada ayat terakhir yang kau baca. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, berkenaan dengan sabda 100 tingkat, rangkaian kalimat ini tidak secara jelas menyebutkan bahwa sejumlah seluruh tingkatan surga sebanyak 100. Tidak lebih, sebab tidak ada indikasi yang menafikannya. Hal ini dikuatkan oleh hadis marfu Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dikatakan kepada pemilik hafalan Quran, bacalah
dan naiklah. Baca dengan pelan seperti yang dulu kau baca di dunia, karena tempatmu adalah pada ayat terakhir yang kau baca, dan jumlah ayat Al-Quran lebih dari 6.200 ayat. Ibnu Qayyim menjelaskan berkenaan hadis Abu Hurairah yang menyebutkan, sungguh di surga terdapat 100 tingkat yang telah disediakan Allah untuk mereka yang berjaya di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkat sejauh antara langit dan bumi. Kalau kalian memohon kepada Allah, mintalah Firdaus, karena itu adalah surga paling tengah dan paling tinggi menurutku. Dari Abu Hurairah, beliau bersabda, di atasnya terdapat Ars Ar-Rahman, dari sanalah sungai-sungai surga memancar. Mungkin yang dimaksud 100 dalam hadis ini adalah tingkatan tangga, atau mungkin yang disebut adalah puncak dari 100 tingkat itu, dan di setiap tingkatnya terdapat tingkatan lain yang jumlahnya lebih kecil. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, adalah tingkatan surga paling tinggi. Tingkat surga tertinggi adalah wasilah, tempat Nabi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia mendengar Rasulullah bersabda, bila kalian mendengar muadzin, katakan seperti yang ia ucapkan, kemudian berdoalah sholawat untukku, karena barang siapa berdoa sholawat 1 kali untukku, Allah akan membalasnya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah untukku, ia adalah suatu tempat di surga yang tidak lain selain untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap semoga akulah orangnya. Karena barang siapa memohonkan wasilah untukku, syafaat halal baginya. Ini sudah dijelaskan di bab selanjutnya juga. Kemudian diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang berdoa karena mendengar azan, ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah dan fadilah, tempat kelahiran, tempat terpuji yang kau janjikan, melainkan ia layak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tingkatan para nabi tersebut wasilah karena merupakan tingkatan paling dekat dengan Arsy Ar-Rahman. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kata wasilah berangkat dari kata qurb atau dekat, mengingat Rasulullah adalah makhluk yang paling agung ubudiyahnya kepada Allah, paling tahu Allah, paling takut kepadanya, dan paling besar cintanya kepada Allah, maka kedudukannya paling dekat dengan Allah. Inilah tingkat surga tertinggi. Nabi memerintahkan umat agar memohonkan tempat tersebut untuk beliau, agar dengan doa itu umat mendapatkan tempat yang lebih dekat kepada Allah dan iman semakin bertambah. Nah, sekarang kita lihat ke cahaya surga. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 62-63, mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, yaitu seperti waktu pagi dan sore, karena di surga tidak ada malam ataupun siang. Waktu berlalu bisa diketahui oleh penghuni surga dengan berlalunya cahaya. Imam Qurtubi menjelaskan, ulama menyatakan di surga tidak ada siang ataupun malam. Mereka berada dalam cahaya selamanya. Mereka bisa mengetahui ukuran waktu malam melalui tabir yang diturunkan dan pintu-pintu ditutup. Mereka tahu ukuran waktu siang melalui tabir yang diangkat dan dibukanya pintu-pintu surga. Demikian dijelaskan oleh Abu Fajar Ibnu Jauzi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di surga tidak ada matahari ataupun bulan, siang ataupun malam. Waktu pagi dan petang bisa diketahui melalui cahaya yang terlihat dari ars. Itu cahaya di surga. Sekarang kita masuk ke bau surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pamanku tidak turut serta dalam perang Badar. Hal itu terasa berat olehnya. Ia berkata, peperangan pertama yang diikuti Rasulullah tidak aku hadiri. Ia berkata, jika Allah memperlihatkan peperangan setelahnya bersama Rasulullah, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Anas berkata, ia enggan mengatakan selain itu. Ia pun turut serta dalam perang Uhud bersama Rasulullah. Sa'ad bin Mu'adz menyambutnya lalu bertanya, hendak kemana kamu? Ia menjawab, duhai bau surga, aku menciumnya di bawah gunung Uhud. Pamanku memerangi orang-orang kafir hingga terbunuh. Di tubuhnya ditemukan 80 sekian tebasan pedang, tusukan tombak, dan lesaan panah. Saudarinya Rabi bin Dinar berkata, aku hanya mengenali saudaraku melalui jari-jarinya. Kemudian turun ayat, di antara orang-orang umum itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dari surat Al-Ahzab ayat 23, Anas berkata, mereka menilai ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu dan juga para sahabatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengan cambuk itu mereka memukuli rakyat. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian namun telanjang, berlenggak-lenggok dan miring. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring.
mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal bau surga tercium dari perjalanan sejauh ini dan itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh kafir muhid, ia tidak akan mencium bau surga meski baunya tercium dari perjalanan 40 tahun. Sekarang kita masuk ke angin utara. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sungguh di surga terdapat pasar yang dikunjungi para penghuni surga tiap hari Jumat. Hembusan angin utara menerpa wajah dan pakaian mereka. Mereka pun semakin menawan dan tampan. Setelah itu mereka pulang ke istri-istri mereka dengan wujud yang semakin menawan dan tampan. Istri-istri mereka berkata, demi Allah kau semakin menawan dan tampan setelah berpisah dengan kami. Mereka pun menyahut, dan kalian demi Allah semakin menawan dan cantik setelah berpisah dengan kami. Tuh, melawat tuh apa? Angin utara. Sekarang tanah surga. Tanah surga terdiri atas 3 jenis, ketiganya tidak saling kontradiktif, yaitu katsuri, zarafan, dan roti putih. Kita masuk yang pertama. Pertama, tanah surga berasal dari zafaran. Kemudian ketika dicampur dengan air menjadi kasturi. Tanah basah juga disebut sebagai turab. Yang kedua, berwujud zafaran dari sisi warna dan berwujud kasturi dari sisi bau harumnya. Inilah gabungan ciri terbaik, sebab warna yang indah dan memburat adalah warna zafaran dan bau harum adalah bau minyak kasturi. Demikian juga jika disamakan seperti dalam nikah, yaitu roti murni yang warnanya kekuning-kuningan, lembut dan halus. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kami berkata, wahai Rasulullah, saat melihatmu hati kami melunak dan kami termasuk ahli akhirat. Namun saat kami berpisah denganmu, dunia membuat kami kagum. Kami mencium istri dan anak-anak. Beliau bersabda, andai di semua kondisi kalian seperti pada saat kalian berada di dekatku, niscaya para malaikat menyalami tangan kalian. Niscaya mereka mengunjungi rumah-rumah kalian. Andai kalian tidak berdoa, niscaya Allah menciptakan kaum yang berbuat doa agar ia mengampuni mereka. Abu Hurairah berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga, apa bangunannya? Beliau bersabda, bata emas dan bata perak, lumpur lepanya kasturi, kerikilnya mutiara dan permata, tanahnya zafaran. Barang siapa memasukinya, ia merasa nikmat dan tidak jemu, abadi dan tidak mati, pakaiannya tidak usang, dan masa mudanya tidak lenyap. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang teraniaya dibawa di atas awan, pintu-pintu langit dibuka untuknya. Rabb berfirman, demi kemuliaan dan keluhuranku, aku menolongmu meski selang beberapa lama. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Abu Dzar, ia bercerita bahwa Rasulullah bersabda, aku dimasukkan ke surga, di sana terdapat kubah mutiara, tanahnya kasturi. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Sa'id, apa tanah surga? Ia menjawab, roti putih dan kasturi, wahai Abu Qasim. Beliau bersabda, kau benar. Nah, itulah yang video ketiga daripada gambaran daripada surga. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita tambahan informasi tentang surga, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.